Sambaran petir yang getir. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana AC Daikin yang baru beberapa bulan dipasang kemudian sambar petir sehingga tidak berfungsi. Dan komponen yang harus diganti adalah PCB internal yang harganya wow, lumayan. Sambaran petir ini paling tidak disebabkan dua faktor ya. Pertama, memang rumah saya belum dipasang penangkal petir. Yang kedua, di samping rumah saya ada gudang yang atapnya terbuat dari logam dan juga belum berpenangkal petir. Nah, inilah mayat AC Daikin yang tidak berfungsi. Dan saya harus memanggil teknisi dari service center Daikin. Setelah dicek, ternyata memang tersambar petir, sehingga komponen utama di dalam internal AC harus diganti. Nah, ini dia. Komponen yang harus diganti adalah PCB internal dan PCB display. Saya menggantinya dengan yang original dari Daikin, walaupun harganya wow, tetapi demi keamanan dan daya pakai yang panjang, saya tetap memutuskan untuk memilih komponen original dari Daikin. Ini sedang dipasang oleh teknisinya. Sebenarnya pada alat elektronik seperti AC ini dilengkapi dengan 3 sikring, sehingga ketika terjadi sambaran petir atau arus listrik yang tidak normal, sikring ini akan putus untuk mengamankan atau menyelamatkan alat elektronik tersebut. Tetapi pada kasus ini rupanya tidak terjadi. 3 sikring itu tidak putus, sehingga aliran listrik dari petir yang tinggi merusak komponen utama pada AC indoor saya. Nah, ini PCB internal yang baru sedang dipasangkan pada indoor AC. Seperti apa dampaknya? Apakah langsung tokcer? Wow, langsung nyos dingin. Harga memang tidak bisa bohong. Dan ini bil yang harus dibayar. Penggantian komponen indoor AC yang mahal tersebut tidak akan ada manfaatnya jika sebelumnya tidak dipasang penangkal petir. Kenapa? Karena akan terulang kembali kasus yang sama, yaitu disambar petir lagi. Makanya saya pada hari yang sama juga memasang instalasi penangkal petir. Yang sekarang sedang dilakukan adalah pemasangan grounding untuk menyalurkan energi listrik petir ke dalam tanah. Kedalaman instalasi grounding yang ditanamnya adalah 6 meter untuk tombaknya dan 2 meter untuk kabelnya, sehingga totalnya 8 meter. Untungnya di samping rumah saya ada lahan kosong, sehingga penanaman instalasi groundingnya lebih mudah. Tinggal memilih lokasi yang tepat, yaitu di belakang tuh, dekat pipa buangan air dari dak. Nggak ngebayang kalau rumahnya berdempetan ya. Ini adalah 2 tombak yang akan dipasang pada titik tertinggi di karpusan rumah saya. Jika kalian perhatikan,
lokasi rumah saya masih menyendiri karena di sampingnya belum dibangun unit yang baru. Nyorangan wae, begitulah kurang lebih. Sehingga sangat rentan tersambar petir. Nah, ini 3 jawara pendaki genteng yang piawai. Coba perhatikan saat mereka manjat karpusan yang licin itu. Wow, luar biasa. Kalau saya dengkulnya udah gemetaran tuh. Tahapan ini adalah pemasangan tombak di atas titik tertinggi karpusan rumah. Lihat, seperti tombaknya si Achilles ya, yang membunuh Hector dalam film The Troy. Dan saya terus terang saja sangat puas dengan kualitas pekerjaan petugas ini karena rapih, telaten, dan seluruh kabel yang akan menyalurkan energi listrik dari petir itu dibungkus oleh pipa sehingga aman. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di samping rumah saya ada komplek pergudangan yang atapnya terbuat dari logam. Nah, di lalahnya tidak dilengkapi dengan penangkal petir, sehingga aliran listrik yang menyambar tersebar ke wilayah sekitarnya, membahayakan tentu saja. Maka ketika ada kasus indoor AC saya tersambar petir, prioritas utama saya adalah memasang penangkal petir. Terlebih lagi bulan-bulan ini mulai musim hujan ya, dengan petir yang juga sangat intensif di wilayah Sawangan ini. Karena jika tidak memasang penangkal petir, maka alat-alat elektronik yang ada di dalam rumah sekalipun sangat rentan rusak karena efek dari sambaran petir tersebut. Kalau kalian perhatikan di bawah tuh, ada lubang. Itulah posisi instalasi grounding. Setelah 2 tombak terpasang, tahap selanjutnya adalah membungkus kabel yang berfungsi untuk menyalurkan aliran listrik dari petir dengan pipa, sehingga lebih aman. Nah, ini dia 2 tombak yang sudah terpasang. Coba kalian perhatikan. Pekerjaannya sangat rapi. Lihat. Kabel tembaganya terbungkus oleh pipa ya. Dan kemudian di klemnya itu juga dilapisi dengan aquaproof untuk menghindari rembesan atau bocoran dari pakunya. Nah, tahap selanjutnya adalah pemasangan kabel menuju grounding yang juga dibungkus dengan pipa. Lihat. Nah, ini dia lubang groundingnya. Dalam sekali ya, 8 meter. Ini adalah tahap menyambungkan kabel dari grounding ke kabel dari 2 tombak yang ada di atap rumah. Dan tahap terakhir adalah menimbun kabel dan grounding dengan tanah, sehingga menjadi sangat aman. Nah, ini dia 2 tombak yang melindungi rumah dari sambaran petir.